Dengan rasa penasaran, Raka mendekati gua tersebut. Di dalam gua, ia bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terhingga, tapi ada syaratnya. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Akhirnya, pada malam yang gelap dan penuh badai, Raka memutuskan untuk menghadapi siluman itu. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Raka adalah seorang pengusaha muda yang ambisius. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia sudah memiliki perusahaan sendiri. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak padanya. Dalam beberapa bulan terakhir, bisnisnya mengalami kemunduran drastis. Hutang menumpuk, dan para investor mulai kehilangan kepercayaan. Raka merasa terjebak dalam lingkaran kegagalan yang tak berujung. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan kegagalan dan penolakan, Raka tertidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan yang gelap dan misterius. Di tengah hutan itu, ia melihat sebuah cahaya yang memancar dari sebuah gua. Dengan rasa penasaran, Raka mendekati gua tersebut. Di dalam gua, ia bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Siluman itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti kabut hitam. "Siapa kau?" tanya Raka dengan suara gemetar. "Aku adalah penjaga harta dari dunia lain," jawab siluman itu dengan suara yang dalam dan menggema. "Aku tahu kau sedang dalam kesulitan. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terhingga, tapi ada syaratnya." Raka, yang putus asa, langsung bertanya, "Ya apa syaratnya?" "Kau harus memberikan persembahan berupa benda-benda berharga dari dunia nyata ke dunia siluman. Setiap bulan, kau harus memberikan satu benda berharga. Jika kau gagal, kekayaanmu akan lenyap, dan kau akan kehilangan lebih dari sekadar harta." Tanpa berpikir panjang, Raka menyetujui perjanjian itu. Ketika ia terbangun, ia menemukan sebuah koin emas di tangannya. Koin itu adalah tanda bahwa perjanjian dengan siluman itu nyata. Bulan pertama, Raka memberikan jam tangan mewahnya sebagai persembahan. Bisnisnya mulai membaik, dan ia mendapatkan kontrak besar yang menguntungkan. Bulan kedua, ia memberikan cincin warisan keluarganya. Kekayaannya terus bertambah, dan ia mulai menikmati kehidupan yang mewah. Namun, semakin lama, persembahan yang diminta oleh siluman semakin berharga dan sulit didapatkan. Bulan ketiga, Raka harus memberikan mobil sport kesayangannya. Bulan keempat, ia harus menyerahkan lukisan langka yang ia beli dengan harga fantastis. Raka mulai merasa tertekan. Ia tahu bahwa jika ia gagal memberikan persembahan, semua yang telah ia capai akan hilang. Pada bulan kelima, siluman meminta sesuatu yang sangat berharga bagi Raka, kalung milik ibunya yang telah meninggal. Kalung itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ibunya. Dengan berat hati, Raka menyerahkan kalung itu. Namun, setelah memberikan persembahan tersebut, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering merasa diawasi, dan mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Pada bulan ke-6, siluman meminta sesuatu yang tidak mungkin, nyawa seseorang yang dicintai Raka. Raka terkejut dan ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan nyawa seseorang demi kekayaannya. Raka mencoba melarikan diri dari perjanjian itu, tetapi siluman tidak membiarkannya. Setiap malam, siluman muncul dalam mimpinya,
menuntut persembahan yang telah dijanjikan. Raka mulai kehilangan akal sehatnya. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Akhirnya, pada malam yang gelap dan penuh badai, Raka memutuskan untuk menghadapi siluman itu. Ia kembali ke gua dalam mimpinya dan berteriak, aku tidak bisa memberikan nyawa seseorang. Aku tidak bisa melanjutkan perjanjian ini." Siluman itu tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kau sudah membuat perjanjian, dan kau harus menepatinya. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu sendiri." Raka merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari perjanjian itu. Dengan air mata yang mengalir, ia memohon kepada siluman untuk membatalkan perjanjian tersebut. "Tolong, aku tidak bisa melakukannya. Ambil kembali semua kekayaan yang kau berikan padaku, tapi biarkan aku hidup." Siluman itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku akan membatalkan perjanjian ini. Tapi ingat, kau akan kehilangan segalanya, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Ketika Raka terbangun, ia menemukan dirinya di rumahnya yang kosong. Semua kekayaannya telah lenyap, dan ia kembali menjadi pengusaha yang bangkrut. Namun, ia merasa lega karena ia masih memiliki nyawanya. Raka belajar bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar akan membawa malapetaka. Ia memutuskan untuk memulai kembali dari awal, bekerja keras dengan cara yang jujur. Meskipun hidupnya tidak semewah dulu, ia merasa lebih tenang dan damai. Namun, setiap malam, ia masih dihantui oleh mimpi tentang siluman dan perjanjian gelap yang pernah ia buat. Mimpi itu mengingatkannya bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan harga nyawa dan ketenangan jiwa. Setelah Raka membatalkan perjanjian dengan siluman, siluman tersebut tidak lagi secara aktif mengikuti atau mengganggu Raka. Namun, pengaruh dan bayangan dari perjanjian itu masih terasa dalam hidup Raka. Mimpi buruk. Meskipun siluman tidak lagi muncul secara fisik, Raka masih sering dihantui oleh mimpi buruk tentang perjanjian dan siluman tersebut. Mimpi-mimpi ini mengingatkan Raka akan konsekuensi dari keserakahannya dan keputusan yang pernah ia buat. Rasa takut dan trauma, pengalaman dengan siluman meninggalkan trauma mendalam pada Raka. Ia sering merasa cemas dan takut akan kemungkinan siluman kembali, meskipun ia tahu perjanjian telah dibatalkan. Bayangan dan suara, kadang-kadang Raka merasa seperti diawasi atau mendengar bisikan-bisikan aneh, terutama saat ia berada di tempat yang gelap atau sepi. Ini mungkin hanya efek dari trauma psikologis, tetapi bagi Raka, ini terasa sangat nyata. Perasaan bersalah, Raka sering merasa bersalah atas keputusan-keputusan yang ia buat selama perjanjian dengan siluman. Perasaan ini membuatnya terus-menerus waspada dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kewaspadaan ekstra, Raka menjadi lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang ia buat. Ia selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan berusaha untuk tidak tergoda oleh jalan pintas yang tampak menggiurkan. Dukungan sosial. Untuk mengatasi rasa takut dan trauma, Raka sering mencari dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Mereka membantu Raka untuk tetap kuat dan fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Setelah Raka membatalkan perjanjian dengan siluman, hidupnya mengalami perubahan drastis. Kehidupan setelah membatalkan perjanjian. Kehilangan kekayaan. Raka kehilangan semua kekayaan yang telah ia dapatkan melalui perjanjian dengan siluman. Rumah mewah, mobil, dan semua aset berharga lainnya lenyap dalam sekejap. Ia kembali ke titik awal, bahkan lebih buruk karena hutang-hutang yang menumpuk. Memulai kembali. Dengan tekad yang kuat, Raka memutuskan untuk memulai kembali dari awal. Ia menjual sisa-sisa barang yang masih dimilikinya untuk melunasi sebagian hutangnya. Raka kemudian mencari pekerjaan sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidupnya tidak lagi mewah, ia merasa lebih tenang karena tidak lagi terikat dengan perjanjian gelap. Pelajaran hidup. Pengalaman dengan siluman memberikan Raka pelajaran berharga tentang keserakahan dan konsekuensi dari mencari jalan pintas. Ia belajar bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar akan membawa malapetaka. Raka mulai menghargai kerja keras dan kejujuran dalam mencapai kesuksesan. Ketenangan jiwa.
Meskipun hidupnya sederhana, Raka merasa lebih damai. Ia tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk tentang siluman dan perjanjian gelap. Raka mulai menjalani hidup dengan lebih bijaksana, menghargai hal-hal kecil dan menikmati setiap momen dengan penuh syukur. Penutup. Kehidupan Raka setelah membatalkan perjanjian dengan siluman memang tidak mudah, tetapi ia berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ia belajar bahwa kekayaan materi tidak sebanding dengan ketenangan jiwa dan integritas. Dengan tekad dan kerja keras, Raka membangun kembali hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dulu cerita dari Raka yang melakukan perjanjian dengan siluman untuk mendapatkan kekayaan. Teman-temanku, ayo subscribe terus channel ini agar kalian mendapatkan info terbaru dari cerita-cerita horor seperti ini. Dan aku mau ingatkan kalian lagi, tetaplah berdoa kalau tidak hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.